disediakan. Dan para finalis memiliki waktu selama 30 detik untuk menjawab satu pertanyaan yang telah dipilih. Baik, silakan. Baik, pertanyaannya. Bagaimana cara Anda menyikapi banyaknya sampah yang berserakan di sepanjang pinggir jalan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Permasalahan sampah yang ada di pinggir jalan menjadi sebuah permasalahan kita bersama. Untuk itu, solusi yang dapat saya berikan adalah memberikan alokasikan kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas yang ada untuk membuang sampah di tempatnya. Terima kasih. Nomor 17. Baik, pertanyaan nomor 17. Jabarkan masalah yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Terjadinya perubahan cuaca yang tidak stabil mengakibatkan bandang banjir yang ada di NTB ataupun di lingkungan. Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan mengedukasi warga setempat terkait pendauran limbah rumah tangga? Baik, izin menjawab. Jadi, cara yang akan saya lakukan untuk mengedukasi masyarakat adalah dengan mengumpulkan masyarakat untuk memberikan edukasi tentang pembagian sampah organik dan sampah anorganik agar mudah untuk didaur ulang pada saat melakukan pendauran ulang sampah. Terima kasih. Baik, pertanyaan nomor 15. Apa solusi yang akan Anda berikan terkait masalah sampah yang berserakan di kawasan pegunungan? Baik, solusi yang akan saya berikan tentang sampah yang berserakan di pegunungan adalah mengumpulkan para pendaki sebelum melakukan pendakian dan memberikan mereka sosialisasi agar tidak membuang sampah saat naik gunung dan juga memberikan bank sampah di setiap jalur pendakian. Terima kasih.
Pertanyaannya, menurut Anda dampak positif dan negatif dari adanya perombakan hutan untuk tujuan pariwisata di NTB? Berbicara masalah dampak negatif dan positif, tentu ada dua di antaranya. Namun, yang ingin saya jelaskan di sini adalah pertama positifnya. Dengan adanya perombakan hutan di NTB ini, negatifnya itu dapat merusak ekosistem alam seperti flora dan fauna, juga harus memperhatikan spesies dan juga makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dengan dampak positifnya adalah dengan adanya perombakan hutan itu dapat meningkatkan ekonomi dan pariwisata khususnya di Nusa Tenggara Barat yang dijadikan sebagai eko pariwisata terbaik di NTB dan di dunia dikenal secara popularitasnya. Nomor 19. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan untuk meminimalisir adanya perburuan hewan liar? Baik, terima kasih. Untuk meminimalisir perburuan hewan liar, tentunya kita harus ada edukasi terkait dengan flora dan fauna yang harus dilindungi, dan juga di sini masyarakat harus diberikan edukasi terkait dengan penjagaan atau keseimbangan ekosistem yang ada di lingkungan, terutama di lingkungan wilayah pesisir dan lingkungan wilayah hutan. Terima kasih. Hana Yudhati, 20 tahun, Kabupaten Lombok Tengah. Nomor 1. Pertanyaannya adalah, apa upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap seimbang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita agar tetap seimbang adalah meningkatkan kesadaran diri kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan kita, baik untuk masa kini dan juga masa depan kita nanti. Terima kasih. Lara Aulia, 21 tahun, Kabupaten Lombok Timur. Pertanyaannya, bagaimana Anda memberikan solusi dari banyaknya polusi yang diakibatkan oleh pabrik-pabrik besar? Baik, terima kasih, izinkan saya menjawab. Sebagai duta lingkungan, nantinya kita dapat menerbitkan sebuah tulisan yang dimana berisi tentang bahaya polusi, apalagi tentang keberlangsungan hidup kita, dan juga tentunya dapat memberikan saran untuk nantinya di area pabrik tersebut dilakukan penghijauan agar lingkungan kita tetap lestari. Terima kasih. Mifta Mujana, 20 tahun, Kabupaten Sumbawa Barat. Nomor 21. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda ketahui tentang gas rumah kaca? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Gas rumah kaca adalah kumpulan gas-gas yang berada di atmosfer yang berasal dari lingkungan, akan tetapi berasal juga dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil. Terima kasih. Naomi, 20 tahun, Kabupaten Lombok Tengah. Dua.
TPA yang ada di NTB? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Sistem pembuangan sampah pada TPA yang ada di NTB sudah sangat efektif karena pemerintah telah memfasilitasi alat untuk pengolahan sampah. Tapi sayangnya, fasilitas ini tidak dimiliki di semua tempat, jadi pembagiannya tidak merata. Sekian dari saya, terima kasih. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda memberikan solusi dari banyaknya polusi yang diakibatkan oleh pabrik-pabrik besar? Baik, mari menjawab. Pertama, kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan kehidupan selanjutnya akan polusi itu tersebut. Kedua, kita memberikan sosialisasi. Pertanyaannya, sebagai Gen Z, bagaimana Anda memanfaatkan